Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 3 Sistem Persamaan Linier. saya Sinta, Risa Latin, Cindy Febri. Selamat menyaksikan. Sistem persamaan linier. Pertama, pendahuluan. Kedua, penyelesaian sistem persamaan linier. Dan yang ketiga, persamaan ketergantungan linier dan ketidakkonsistenan. Pendahuluan. Pada bab 5 ini kita akan membahas mengenai data persamaan linier yang berbentuk implisit. Bagaimana sih bentuk implisit itu? Bentuknya yaitu AX plus BY sama dengan C. Nah, C ini di dalam penerapan ekonomi dan bisnis sering disebut sebagai kendala atau constraint. Lalu, apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linier? Sistem persamaan linier adalah suatu hubungan yang terdiri dari dua atau lebih persamaan linier. Selanjutnya, kita dapat mengetahui persamaan dan variabel dalam suatu sistem persamaan linier yaitu dilihat dari segi dimensinya. Jika suatu persamaan itu terdiri dari M sama dengan persamaan dan N variabel, maka dapat dikatakan bahwa sistem persamaan linier tersebut adalah sistem M kali N. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab dari metode eliminasi. Metode eliminasi itu adalah metode yang memberikan suatu petunjuk untuk mendeteksi sistem persamaan yang tidak mempunyai penyelesaian atau penyelesaian yang tidak terbatas. Nah, tujuan dari metode eliminasi yaitu untuk menghapus sementara salah satu dari variabel. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa cara dari metode eliminasi, yaitu ada 4 cara. Yang pertama, pilihlah salah satu variabel yang akan dieliminasi atau dihilangkan sementara. Misal nih, ada 2 variabel X dan juga Y, kita bisa memilih salah satu untuk dihilangkan. Lalu yang kedua, kalikan kedua persamaan dengan suatu nilai konstatan tertentu bila diperlukan sehingga koefisien pada variabel yang dipilih akan menjadi sama. Semisal nih, kita memilih variabel X dan koefisien mereka kan berbeda. Yang satu itu ada 2X dan yang persamaan kedua itu ada 4X. Bagaimana cara kita mempersamakan 2X dan juga 4X? Caranya yaitu dikalikan, yang 2 kita kalikan 2 dan yang 4X itu kita kalikan 1, jadi hasilnya akan sama 4X dan 4X. Lalu selanjutnya, jika tanda pada kedua koefisien dari variabel yang dipilih sama, maka kedua persamaan dikurangkan. Nah, akan tetapi bila tanda pada kedua koefisien dari variabel yang dipilih berbeda, maka kedua persamaan dijumlahkan. Nah, misalnya tadi kita sudah kalikan 4X dan juga 4X. Nah, itu kan sama-sama positif, jadi kita tinggal mengurangi 4X dikurangi 4X itu maka hasilnya akan 0. Jadi akan tersisa satu variabel. Lalu yang keempat, carilah nilai dari variabel yang tersisa atau tidak dipilih dan substimasikan atau dimasukkan kembali ke dalam nilai persamaan mula-mula untuk menentukan nilai dari variabel yang telah dipilih tersebut. Jadi kita menyisakan satu variabel, yaitu kan tadi X sudah hilang. Jadi kita menyisakan variabel Y, kita tinggal mencari variabel Y dan memasukkannya ke dalam persamaan tersebut. Teman-teman masih belum paham mengenai cara-cara yang sudah saya jelaskan, kita bisa langsung masuk ke dalam contoh soal nih. Ada 3X min 2Y sama dengan 7 dan 2X plus 4Y sama dengan 10. Yuk cekidot. Nah teman-teman, sekarang kita langsung mengerjakan contoh soal. Nah, yang tadi contohnya itu 3X min 2Y sama dengan 7. Lalu kesamaan yang kedua 2X plus 4Y sama dengan 10. Nah, cara yang pertama kita harus mencari salah satu dari kedua variabel tersebut untuk dieliminasi. Ini kan ada variabel X dan juga Y. Di sini kita pilih variabel Y untuk kita eliminasi. Nah, lalu cara yang kedua itu kita akan membuat koefisien dari kedua variabel yang akan kita eliminasi itu harus sama. Di sini kan masih 2 dan juga 4 masih belum sama. Caranya kita harus mengkalikan dari kedua persamaan tersebut. 3X 2X Nah, ini 2 kita tinggal kalikan 2 dan 4 kita kalikan 1 agar nanti jumlah dari kedua koefisien Y itu sama. 3X dikali 2 6X min 2Y dikali 2 min 4Y sama dengan 7 dikali 2 14. 2X dikali 1 2X
4Y dikali 1 plus 4Y sama dengan 10. Nah, lalu cara yang ketiga adalah kita akan mengeliminasi dari variabel Y. Nah, karena berhubung di sini tandanya berbeda, maka tanda yang akan kita gunakan untuk mengeliminasi adalah tanda plus. Nah, semisal nih jika yang atas itu tandanya plus ini, maka kita akan menggunakan tanda kurang. Langsung saja 6 tambah 2 8x min 4y ditambah 4y itu akan menghasilkan 0, jadi tidak perlu kita tulis. 14 ditambah 10 24. Langsung saja x ini 24, 8-nya kita pindah ruaskan ke kanan akan menjadi pembagi untuk angka 24. Kenapa? Karena 8 itu adalah koefisien dari x ya, karena ini tidak ada tanda yang memisahkan dari kedua dari variabel x. X sama dengan 3. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah menemukan nilai dari x yaitu 3. Nah, mari kita lanjutkan. Tadi kita sudah menemukan nilai dari x yaitu 3. Lalu kita langsung memasuki cara keempat yaitu substimasi atau memasukkan. Nah, di sini kita akan mengambil salah satu dari persamaan yang contoh soal tadi ya. Kita akan mengambil persamaan 3x min 2y sama dengan 7. Nah, karena di sini kita sudah menemukan nilai dari x yaitu 3, langsung saja kita masukkan 3 dikali 3 min 2y sama dengan 7. 3 kali 3 9 min 2y sama dengan 7. Nah, di sini kita akan memindah ruaskan angka 9 ke ruas kanan. Min 2y sama dengan 7. Karena ini bukan koefisien dari y, karena ada tanda penghubung atau tanda pemisah, maka jika pindah ruas ini akan berubah menjadi min 9. 2y sama dengan min 2. Lalu kita akan memindahkan min 2 ke ruas kanan. Y sama dengan min 2 dibagi min 2. Nah, di sini kenapa min 2 tidak berubah menjadi positif? Karena di sini min 2 sifatnya adalah koefisien dari variabel, di mana saat dipindah tanda akan tetap sama namun akan menjadi pembagi. Nah, y sama dengan 1. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah menemukan nilai dari y yaitu 1 nih. Nah, jadi nilai dari x dan y itu adalah 3,1. Metode substitusi. Selain menggunakan metode eliminasi dalam penyelesaian sistem persamaan linear, kita dapat menggunakan metode substitusi. Metode substitusi artinya yaitu memasukkan. Ada 4 langkah dalam metode substitusi ini. Langkah pertama, kita memilih variabel dalam suatu persamaan tersebut. Selanjutnya, kita membuat koefisien dari variabel tersebut menjadi 1. Nah, koefisien di sini artinya angka di depan variabel. Setelah itu, langkah kedua, apabila kita memilih persamaan pertama, maka kita mensubstitusikan persamaan tersebut ke dalam persamaan kedua. Tetapi apabila kita memilih persamaan kedua, maka kita mensubstitusikannya ke dalam persamaan pertama. Setelah itu, kita mencari nilai variabel yang tidak dipilih dengan aturan-aturan matematika. Setelah itu, langkah terakhir, kita mensubstitusikan kembali nilai dari variabel yang diperoleh ke dalam persamaan mula-mula untuk memperoleh nilai variabel yang dipilih. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman, kita langsung ke contoh soal ya. Di sini ada 3x min 2y sama dengan 7, 2x plus 4y sama dengan 10. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke contoh soal. Tadi soalnya yaitu 3x min 2y sama dengan 7 dan 2x plus 4y sama dengan 10. Langkah pertama, kita memilih salah satu variabel dalam satu persamaan. Kemudian kita membuat koefisien dari variabel tersebut menjadi 1. Kita memilih persamaan yang ini. Ini dianggap saja persamaan 5.2 dan yang atas 5.1. Kita pilih yang ini, persamaan kedua. 2x plus 4y sama dengan 10. Kita membuat angka 2 di depan x ini koefisiennya menjadi 1. Kita buat dulu 2x sama dengan 10. 4 pindah ruas menjadi min 4y. Bagaimana merubah agar
X ini menjadi 1 yaitu dibagi dengan 2. Mengapa? 2 bagi 2 menjadi 1. Jadi X sama dengan 10 bagi 2, 5 min 4 bagi 2, 2. Jadi koefisien X-nya sudah menjadi 1, langkah pertama kita sudah selesai. Langkah selanjutnya, karena kita menggunakan persamaan yang kedua, maka kita mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang pertama. Jadi persamaan pertama yang ini ya, 3x min 2y sama dengan 7. X sudah diketahui 5 min 2y berarti 3 dikali 5 min 2y tutup kurung min 2y sama dengan 7. 3 kali 5 15. 6 kali min 2y min 6y min 2y sama dengan 7. 15 min 8y sama dengan 7. Nah, langkah ketiga, kita mencari nilai variabel yang tidak dipilih dengan aturan-aturan matematika. Tadi kan kita memilih variabel X untuk di koefisien. Nah, berarti variabel yang tidak kita pilih adalah Y. Berarti ini lanjut langkah ketiga, 5. Variabel yang kita tidak pilih adalah Y. Jadi 15 min 7 sama dengan 8Y. Berarti 8 sama dengan 8Y. 8 bagi 8 sama dengan 1. Berarti Y-nya itu 1. Langkah keempat, kita mensubstitusikan kembali nilai dari variabel yang diperoleh. Kan kita sudah mengetahui bahwa variabel dari Y ini nilainya 1. Kita mensubstitusikan kembali kepada variabel yang kita pilih. Nih, kita pakai persamaan antara 1 atau 2 terserah. Karena kita sudah mengetahui nilai Y. Kita pakai yang 3x. 3x min 2y sama dengan 7. 3x min 2 kali 1. Mengapa 1? Karena y-nya 1 sama dengan 7. 3x sama dengan min 2 sama dengan 7. 3x sama dengan 7 plus 2. 3x sama dengan 9. X sama dengan 9 bagi 3 sama dengan 3. Jadi diketahui X-nya 3 dan Y sama dengan 1. Inilah hasil terakhir dari pengerjaannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa suatu sistem persamaan itu mempunyai penyelesaian yang unik. Ada penyelesaian tunggal, tetapi ada juga suatu sistem persamaan linear dengan dua persamaan dan dua variabel yang tidak terdapat penyelesaian atau no solution, atau penyelesaian yang jumlahnya tidak terbatas, atau bisa disebut unlimited solution. Apabila kedua persamaan mempunyai kemiringan atau slope yang sama, maka gambarnya akan terdapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama, kedua garis adalah sejajar dan tidak mempunyai titik potong, sehingga tidak ada penyelesaiannya. Kedua persamaan ini disebut sebagai sistem persamaan linear yang tidak konsisten atau inkonsisten. Yang kedua, garis akan berhimpit sehingga penyelesaian dalam jumlah yang tidak terbatas. Kedua persamaan ini disebut sebagai sistem persamaan linear yang tergantung secara linear atau linearly independent. Baik, di sini saya akan memberikan contoh mengenai persamaan ketergantungan linear dan ketidakkonsistenan ya. Perhatikan contoh yang pertama ini, 2x plus 3y sama dengan 7 dan 4x plus 6y sama dengan 12. Ini bisa dikatakan tidak konsisten. Kenapa kok dikatakan tidak konsisten? Karena ketika dieliminasi, kita eliminasi ya, yang atas itu dikali dengan 2, yang bawah tetap atau dikali dengan 1, itu menghasilkan 4x plus 6y sama dengan 14 dan 4x plus 6y sama dengan 12. Nah, ketika kita eliminasi itu menghasilkan 0, kan ini habis kan jika dikurangi, habis 0 sama dengan 2. Nah, keduanya ini adalah tidak konsisten karena kedua persamaan ini mempunyai kemiringan yang sama, tetapi berbeda nilai interceptnya. Ini nilai intercept itu yang ini berbeda kan nilai interceptnya. Jadi bila digambarkan kedua persamaan ini akan sejajar satu sama lainnya. Sekarang lanjut ke contoh yang kedua, 5x plus 2y sama dengan 10 dan 20x plus 8y sama dengan 40. Kita eliminasi dengan yang atas dikali 4 dan yang bawah dikali 1 tetap. Nah, menghasilkan 20x plus 8y dan 20x plus 8y. Nah, ini ketika kita eliminasi itu hasilnya 0 sama dengan 0 atau 0 ya, ini habis. Nah, keduanya ini tergantung secara linear karena kedua persamaan ini mempunyai kemiringan dan nilai interceptnya yang sama. Ini sama.
kemiringan dan nilai interceptnya yang sama. Jadi, apabila digambarkan kedua persamaan ini akan berhimpit satu dengan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.